atau computer vision itu sudah bermacam-macam ya, tidak digunakan untuk melakukan fotografi saja. Nah, di dalam computer vision itu sendiri merupakan teknologi yang memungkinkan perangkat komputer untuk dapat melihat, memproses, serta memaknai objek atau suasana yang terdapat di sekitarnya menjadi sekumpulan titik-titik atau yang biasa disebut pixel, yang di dalamnya memiliki informasi warna begitu. Jadi kamera computer vision ini adalah suatu teknologi untuk memahami lingkungan sekitar, memahami pemandangan yang dilihat dan lain sebagainya. Namun bukan kita yang memahami, tapi komputernya begitu. Nah, kita flashback dulu ke tahun 1970-an, di mana digital image processing mulai dikenalkan, yaitu terdapat kamera digital pertama di tahun tersebut, dan dilanjutkan oleh beberapa dekade selanjutnya seperti di 80-an, itu mulai terdapat untuk pemrosesan image piramid, untuk scale processing, untuk shape dari image, lalu di tahun 90-an itu lebih ke 3D range data processing atau 3D data yang juga sebagai fokus penelitian saya, yaitu di 3D image processing atau 3D computer vision. Nah, baru di tahun 2000-an ini dan 2010 ke atas itu sudah masuk ke ranah machine learning atau kecerdasan buatan, atau yang populer lagi itu bernama deep learning begitu Bapak Ibu. Jadi sudah lebih pintar daripada hanya sekedar kita memfoto suatu objek atau mengabadikan suatu momen, tapi sudah bisa meranah ke nantinya bisa ke ranah robotik, kesehatan, dan lain sebagainya begitu. Jadi terdapat banyak fungsi dari computer vision itu sendiri. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu kamera itu sebagai salah satu sensor yang umum digunakan untuk menangkap suatu informasi gambar yang diinterpretasikan dalam kumpulan pixel dengan informasi warna di dalamnya. Nah, selain kamera, kira-kira ada nggak sih untuk computer vision ini? Kalau sejauh ini memang untuk kamera 2 dimensi ya umumnya, seperti webcam yang sekarang saya gunakan untuk presentasi ini, itu memang umum digunakan. Nah, untuk yang lain itu sebenarnya terdapat beberapa kamera Bapak Ibu, seperti kamera yang saya gunakan untuk riset saya juga, yaitu kamera laser. Nah, kamera laser itu dia memiliki pencahayaan sendiri, jadi kalau di kamera laser itu istilahnya tidak terganggu oleh cahaya begitu, karena di computer vision itu masalah utama yang menjadi yang menjadi momok istilahnya ya dalam computer vision itu adalah pencahayaan. Karena misalkan sekarang saya terang seperti ini, itu kan dapat terlihat jelas. Nanti kalau misalkan pencahayaannya berubah, nah itu sudah beda lagi. Misalkan kita membangun suatu sistem untuk face recognition atau apa, nah nanti ketika pencahayaannya beda itu bisa jadi algoritma yang kita buat itu bisa jadi tidak bisa menghandle kondisi tersebut begitu. Karena dari kamera 2 dimensi ini itu bergantung sekali dengan informasi warna yang didapatkan, dan informasi warna itu bergantung dari cahaya yang diberikan kepada sensor kameranya. Nah, bicara tentang warna Bapak Ibu, ini merupakan kode warna yang umum dan juga digunakan secara global, yaitu RGB atau red, green, dan juga blue, di mana hampir keseluruhan yang kita lihat baik itu di komputer, di kamera, itu terdiri dari 3 color channel atau 3 warna perpaduan dari red, green, dan juga blue. Nah, di mana masing-masing warna ini memiliki panjang sebesar 8 bit per channel, di mana 8 bit itu memiliki rentang antara 0 sampai 255. Nah, dapat dilihat di gambar yang sebelah kiri, understanding pixel grid di sini. Misalkan di pixel 1,1, di sini berwarna kuning, itu terdiri atas kombinasi nilai red-nya itu 255, green-nya 255, dan blue-nya itu 0. Nah, nanti akan menghasilkan suatu warna yang kita kenal dengan warna kuning. Nah, hal tersebut juga sama seperti yang di pixel 5,2, 0,5, dan
di sebelah kanan juga terdapat beberapa nilai RGB yang lain, seperti di dalam mata ini ada 90,0,53. Oh ya, dan untuk eksis di sini itu 1,1. Di sini adalah memiliki dua eksis, yaitu x-aksis yang ke kanan atau horizontal, dan juga y-aksis atau y-aksis itu adalah pixel vertikal, atau di sini ke arah bawah ya, y-aksis. Jadi terdiri dari dua aksis tersebut. Nah, setelah kita tadi dapat melihat suatu gambar, misalkan ada gambar wajah perempuan di sini, sebenarnya komputer itu membaca apa sih? Apakah komputer itu membaca sesuatu yang sama dengan yang kita lihat begitu? Nah, ternyata ketika dibaca oleh komputer itu, karena kan memang komputer hanya mengenali angka begitu Bapak Ibu ya. Jadi nantinya gambar itu yang diberikan oleh baik itu dari kamera, baik itu nanti dari file gambar atau dan sebagainya, ketika ditangkap oleh komputer atau diproses oleh komputer itu sekumpulan angka, sekumpulan array angka yang terdiri dari nilai RGB tadi. Seperti di sini ada 3 channel atau 3 layer, red, green, dan juga blue. Nah, ini nanti yang akan dipahami dan juga diproses oleh komputer begitu. Nah, selain dari RGB itu sendiri terdapat color code yang lain, yaitu grayscale, di mana grayscale ini adalah hitam putih kalau bahasa umumnya ya. Jadi suatu gambar itu hanya memiliki rentang warna di antara hitam dan juga putih. Nah, itu untuk scale-nya itu di antara 0 sampai 255, di mana ketika semakin mendekati ke 0, maka warna tersebut akan cenderung gelap atau cenderung hitam. Dan sebaliknya ketika mendekati ke 255 itu dia cenderung terang atau cenderung lebih ke putih begitu. Nah, grayscale ini itu sebenarnya kalau dalam dunia computer vision itu lebih banyak diproses Bapak Ibu ya, daripada menggunakan RGB, karena di RGB sendiri itu yang pertama karena channelnya lebih sedikit itu lebih ringan komputasinya, lalu kesederhanaan informasi yang bisa membuat algoritma yang kita buat itu menjadi bisa lebih simple, atau networknya nanti itu bisa lebih simple kalau misalkan ranahnya itu ke grayscale. Nah, ini sebagai contoh lagi Bapak Ibu, jadi misalkan di gambar ini adalah kumpulan angka ya, 0, 2, 15, 0, 11, dan seterusnya. Ini kan kalau misalkan kita lihat bisa membentuk suatu shape atau suatu angka begitu. Di sini merepresentasikan angka 8. Nah, kalau misalkan dibaca komputer seperti ini, jadi kumpulan dari angka-angka seperti ini, angka-angka grayscale, dan kita juga bisa melihat kalau dari kumpulan angka ini itu bisa diinterpretasikan dalam suatu gambar, yaitu angka 8 itu. Nah, tadi saya sudah menyebut computer vision dan juga image processing. Nah, ini mohon maaf saya ada sedikit typo di title page-nya, computer vision versus machine learning, sebenarnya computer vision versus image processing. Nah, untuk perbedaan mendasar dari computer vision dan juga image processing ini, di dalam computer vision itu dari definisinya, di mana computer vision merupakan suatu proses atau suatu device yang digunakan untuk memperoleh informasi gambar yang digunakan sebagai input agar memiliki pemahaman data yang akurat. Nah, kuncinya di pemahaman data. Jadi bagaimana data itu dapat dipahami oleh si komputer. Nah, sedangkan di image processing itu lebih ke persiapan gambarnya, persiapan image-nya sebelum diproses atau sebelum pengaplikasian selanjutnya. Nah, hal ini juga terlihat di metode pengaplikasian di baris yang kedua, di mana di computer vision itu merupakan pendekatan yang digunakan antara lain seperti machine learning, CNN, atau pemrosesan lain, seperti kalau misalkan nanti kita praktek juga itu ada hierarchy cascade untuk melakukan face recognition, face detection, dan juga beberapa algoritma pendekatan lain. Nah, sedangkan di image processing itu lebih berfokus ke filtering. Jadi
sebagian besar itu berfokus ke filtering agar menyiapkan si image tadi itu dapat diolah dengan baik di algoritma computer vision yang kita buat nantinya. Gitu. Misalkan di dalam suatu image dia ada noise, misalkan gitu. Jadi terdapat titik-titik bintik-bintik noise begitu bisa dihilangkan misalkan dengan menggunakan low pass filter atau high pass filter atau band pass filter tergantung nanti noise-nya seperti apa begitu. Nah, dari pengaplikasiannya juga berbeda Bapak Ibu. Jadi di computer vision sendiri seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu lebih ke pengaplikasiannya ke misalkan object detection, face detection, handwriting recognition dan tugas-tugas serupa untuk memahami data yang diberikan oleh kamera atau oleh suatu input image. Nah, sedangkan di image processing itu lebih ke menyiapkan image-nya seperti yang sebelumnya tadi, baik itu filtering. Nah, di sini untuk memperbaiki pencahayaan, mengubah tone warna dari RGB ke grayscale ataupun RGB ke channel-channel yang lain. Nah, berbicara mengenai warna yang sebelumnya tadi saya sebutkan, yaitu berpindah dari RGB ke jenis pengkodean warna yang lain. Nah, di sini ada beberapa channel proses pewarnaan yang umum digunakan di algoritma computer vision. Yang pertama di sini ada HSV atau SSV, ya, di mana itu adalah akronim dari hue, saturation, dan juga value. Nah, untuk hue sendiri itu menunjukkan warna itu sendiri, di mana rentangnya itu adalah dari 0 sampai 179. Nah, dapat dilihat di sini di lingkaran di sebelah kanan, misalkan dia 0 nilai hue-nya, itu akan lebih condong ke warna merah. Misalkan kita geser ke angka 75 itu lebih condong ke hijau. Begitupun seterusnya mengikuti pola seperti ini. Nah, lalu yang kedua S atau saturasi, yaitu di mana itu adalah intensitas warna. Nah, dapat dilihat di gambar sebelah kiri, jika saturasinya semakin tinggi itu akan memberikan kejelasan warna itu semakin semakin jelas atau makin rendah warna putihnya gitu. Jadi semakin mendekati ke intensitas warnanya. Jadi misalkan di sini warna biru toska ini ya, biru muda. Jadi semakin tinggi saturasinya itu semakin biru toska lah warna itu atau semakin merah. Jadi kalau misalkan saturasinya kecil itu istilahnya kalau Bapak Ibu ya, kalau orang Jawa itu bilangnya puyeh gitu. Nah, kalau saturasinya kecil itu biasanya puyeh gambarnya atau kurang tajam begitu. Nah, untuk value di sini itu adalah mewakili dari kecerahan. Jadi misalkan di sini makin tinggi value, makin cerah, makin rendah, makin gelap dan memiliki rentang 0 sampai 255. Jadi ketika value-nya semakin mendekati 0, dia akan mendekati ke hitam atau lebih gelap. Kalau dia semakin tinggi, itu akan mendekati ke warnanya tadi. Nah, kenapa sih kok ada ada pengkodean warna selain RGB? Nah, di sini dapat dilihat untuk contoh dari perbandingan RGB dan juga HSV. Di sebelah kiri ini RGB, yang sebelah kanan itu HSV. Nah, HSV ini memudahkan untuk mensegmentasi warna. Karena di mode RGB dapat kita tahu kalau misalkan di wajah sini dan juga rambut misalkan yaitu kan dalam pemrosesan warna ketika dibawa ke HSV itu terjadi perbedaan yang mencolok antara wajah dan juga rambutnya. Nah, ini nanti ya mungkin nanti tergantung dari pengaplikasiannya itu di mana, menggunakan algoritma apa, menggunakan pendekatan apa, maka HSV juga salah satu pengkodean warna yang bisa jadi cocok dari sistem yang dibuat. Selanjutnya yaitu lab atau CI lab, kita bisa bilang seperti itu. Nah, di sini lab itu juga merupakan pengkodean warna yang lain yang umum digunakan juga selain RGB dan juga HSV, di mana yang pertama L itu adalah untuk cahaya.
Nah, ini berkisar antara 0 sampai 100, dapat dilihat di gambar di samping. Ketika L-nya semakin ke 0, itu akan semakin putih. Ketika L-nya semakin mendekati angka 100, itu akan semakin hitam atau semakin gelap gitu. Kalau untuk A, itu seperti yang diagonal, gambar diagonal merah dan juga hijau di sini. Ya, misalkan rentangnya terdapat di 500 sampai negatif 500. Nah, itu nanti memberikan pewarnaan antara hijau dan juga merah. Dan untuk yang B, itu adalah kuning ke biru dengan rentang yang berbeda, yakni 200 sampai negatif 200. Jadi ketika sumbunya mengarah ke positif, dia semakin kuning. Ketika sumbunya negatif, dia semakin mengarah ke warna biru. Nah, ini juga perbandingan dari RGB dan juga pengkoder warna lab. Jadi dia lebih condong ke warna hijau-hijau stabilo, begitu ya. Nah, ini nanti juga bergantung dari pendekatan yang dilakukan atau sistem yang dibuat ya untuk mengenali sistem. Namun memang umumnya sekarang itu nilai RGB yang umum digunakan karena memang selain merepresentasikan keadaan asli dari apa yang ditangkap oleh oleh si kamera, yaitu memang yang diberikan adalah R, G, dan juga B, dan nanti tidak perlu kita melakukan penyesuaian pendekatan atau penyesuaian sistem untuk mengenali kode-kode warna yang lain seperti HSV dan juga yang sekarang ini yaitu lab. Nah, ini juga terdapat contoh grafik dari nilai RG dan juga RGB. Jadi salah satu fitur yang dikenali oleh kamera, yang dikenali oleh komputer itu adalah warna, Bapak Ibu. Karena warna itu merupakan kunci dari dari computer vision 2 dimensi terutama ya. Karena dari informasi warna inilah yang dapat diterjemahkan oleh komputer yang sebelumnya kan hanya berupa angka begitu ya. Jadi kalau misalkan gelap begitu, kita kan masih bisa mengetahui, oh ini benda apa, ini siapa, ini objek apa. Kalau kamera kan dia hanya membaca sebuah angka begitu. Jadi ketika warnanya itu, misalkan kita foto di keadaan yang gelap, nah itu kan komputer sulit mengenali, meskipun harusnya ketika kita yang mengenali itu jauh lebih mudah. Nah itu nanti ada peran yang sedang tren sekarang ya, dengan menggunakan deep learning atau menggunakan pendekatan-pendekatan lain untuk mengatasi hal tersebut. Nah, hal kedua yang dikenali oleh komputer dalam mengolah data vision atau data kamera yaitu tekstur atau edge, atau yang bisa dikatakan tepian, border. Nah, jadi di edge di sini itu nanti akan dapat terekstraksi shape dari objek yang diberikan, dan itu nanti akan memberikan informasi yang cukup berguna bagi pemrosesan komputer. Nah, di sini ada contohnya, misalkan sebelumnya menggunakan algoritma Sobel ya untuk melakukan edge detection. Terdapat dua, yaitu horizontal dan vertikal. Nah, ini nanti gunanya untuk apa sih sebenarnya edge detection itu? Nah, nanti ketika kita melakukan praktikum itu akan tampak untuk di edge detection ini, misalkan yang akan kita praktekkan nanti ya untuk mendeteksi mata jalan yang garis-garis putih itu kan suatu garis. Nah, nanti dari informasi garis itu dapat dikirimkan informasinya ke komputer. Misalkan dia membentuk suatu jalan, nah itu akan misalkan bisa untuk automatic steering atau mobil steering secara otomatis, itu bisa salah satunya menggunakan edge itu tadi. Nah, selain Sobel ada juga algoritma lain seperti Kenny algorithm untuk mendeteksi edge dari suatu image gitu. Dapat dilihat di sini ada Messi sedang bermain bola. Nah, di sini ditangkap informasi dari edge-nya yang